Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti Mariana dari kelas 11 MIPA 1. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru biologi saya, yaitu Pak Saiful. Simak video selanjutnya. Pertanyaannya, jelaskan tentang kelenjar berikut ini dan fungsi hormon yang dihasilkan. A. Kelenjar adrenal, anak ginjal. B. Kelenjar pankreas atau pulau Langerhans. C. Kelenjar timus atau kelenjar kacangan. D. Kelenjar pada usus dan lambung. E. Kelenjar pada kelamin laki-laki dan perempuan. Kelenjar adrenal atau anak ginjal. Kelenjar adrenal juga dikenal dengan sebutan anak ginjal. Ini karena kelenjar suprarenalis ini letaknya berada di atas ginjal. Faktanya, manusia memiliki sepasang kelenjar adrenal. Kelenjar ini berbentuk triangular dan berukuran kira-kira sepanjang 5 cm dan lebar 3 cm. Fungsi dari kelenjar ini yaitu memproduksi hormon yang mengatur metabolisme, sistem pertahanan tubuh, tekanan darah, dan respon terhadap stres yang penting untuk menopang kesehatan dan kualitas hidup. Kelenjar adrenal terdiri dari dua komponen, yaitu bagian terluar disebut korteks dan bagian dalam disebut medula. Kedua komponen ini akan menghasilkan produk hormon yang berbeda. Kedua hormon ini akan meningkatkan aliran darah ke otot dan otak, merangsang jantung berdetak lebih cepat, meningkatkan kadar gula darah dengan cara mengubah simpanan glikogen menjadi glukosa darah. Sedangkan bagian korteks menghasilkan hormon terpenting bagi tubuh. Berikut hormon yang dihasilkannya. Hormon yang dihasilkan oleh medula. 1. Hormon epinefrin atau adrenalin, berfungsi untuk meningkatkan denyut jantung, kecepatan pernapasan, dan tekanan darah atau penyempitan pembuluh darah. Kedua, hormon norepinefrin atau noradrenalin, berfungsi untuk menurunkan tekanan darah dan denyut jantung. Hormon yang dihasilkan oleh korteks yaitu 1. Hormon kortisol, fungsinya untuk membantu metabolisme garam natrium dan kalium serta menjaga keseimbangan hormon seks. Kedua, hormon aldosteron, fungsinya meningkatkan volume tekanan darah dan meningkatkan aktivitas sodium atau potasium adenosina trifosfatase pada membran serosal. Yang ketiga, hormon gonadokortikoid, fungsinya hanya membantu perkembangan awal organ seks dan memelihara perbedaan antara pria dan wanita. Kelenjar pankreas atau pulau Langerhans. Komponen endokrin pankreas terdiri dari sel pulau kecil atau pulau Langerhans yang membuat dan melepaskan hormon penting ke aliran darah. Dua hormon yang paling utama adalah insulin dan glukogen. Terletak di dekat ventrikulus atau lambung, kelenjar ini menghasilkan dua hormon, yaitu 1. Insulin. Hormon ini dibuat di dalam sel pankreas yang dikenal sebagai sel beta. 2. Glukogen. Sel alfa membentuk sekitar 20% sel di pankreas. Salah satunya menghasilkan glukogen. Kelenjar timus atau kelenjar kacangan. Kelenjar timus adalah organ kecil di belakang tulang dada yang berperan ganda untuk sistem limfatik dan sistem endokrin. Sebagai bagian dari sistem limfatik, kelenjar timus ikut berperan dalam fungsi imunitas tubuh. Nama timus diambil dari daun thyme, daun penyedap rasa yang khas dicampurkan dalam masakan Mediterania. Kelenjar ini terdiri atas dua lobus yang masing-masing terdiri lagi atas lobulus. Bersama adenoid, limfa, dan tonsil, timus menjadi salah satu organ limfoid. Organ limfoid merupakan organ yang menjadi bagian dari sistem imun tubuh. Fungsi kelenjar timus bagi tubuh. 1. Dalam sistem limfatik. Sebagai bagian dari sistem imun, kelenjar timus dapat dipandang sebagai pusat pelatihan untuk limfosit T atau sel T. Beberapa jenis sel T disebut sel progenitor akan berpindah dari sumsum tulang menuju kelenjar timus. Di kelenjar ini, sel T akan melalui proses pematangan dan menjelma menjadi beberapa jenis sel T yang spesifik. Jenis sel T spesifik tersebut yaitu 1. Sel T pembunuh atau sitotoksik, berperan untuk membunuh sel yang sudah terinfeksi. Kedua, sel T pembantu, merangsang produksi antibodi yang dihasilkan sel B
dan membantu mengaktifasi sel T lain untuk menyerang patogen penyebab penyakit. Ketiga, sel T regulator berperan untuk menekan aktivitas sel B dan sel T agar tidak berlebihan. 2. Dalam sistem endokrin, kelenjar timus juga berperan dalam sistem endokrin untuk menghasilkan hormon. Hormon yang diproduksi oleh kelenjar timus yaitu 1. Thymopoietin dan thymolin. Kedua hormon ini berperan dalam proses perubahan sel T menjadi sel-sel spesifik. Kedua, timosin, yang berperan untuk menguatkan respon imun serta merangsang hormon dari kelenjar hifosis seperti hormon pertumbuhan. Ketiga, timik, perannya mirip dengan hormon timosin, serta terlibat dalam peningkatan respon imun terhadap virus. Kelenjar pada usus dan lambung. Kelenjar usus. Kelenjar usus menghasilkan getah usus halus yang berwarna kurang jernih. Getah usus memiliki pH 7,6 yang mengandung berbagai macam enzim. Sekresi getah usus halus dipengaruhi oleh refleks saraf otonom dan beberapa hormon. Beberapa enzim pencernaan yang ada di getah usus adalah 1. Enterokinase berfungsi untuk mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. 2. Maltase berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi 2 buah unit glukosa. Yang ketiga ada laktase, berfungsi untuk mengubah laktosa menjadi monosakarida, glukosa, dan galaktosa. Keempat, sukrase berfungsi untuk mengubah sukrosa menjadi 2 buah monosakarida, yaitu glukosa dan fruktosa. Kelenjar lambung. Kelenjar lambung mengeluarkan sekrets berupa cairan pencernaan yang disebut getah lambung. Enzim pencernaan yang ada di getah lambung adalah pepsinogen dan renin. 1. Pepsinogen adalah enzim aktif jika berubah menjadi pepsin, berfungsi untuk memecah protein, sedangkan renin berfungsi untuk mengumpulkan protein susu yang berasal dari air susu. Getah lambung mengandung 0,4% HCl yang mengasamkan semua bahan makanan dan bekerja sebagai antiseptik dan disinfektan untuk membunuh kuman. Hal ini karena HCl mampu mengubah pepsinogen menjadi pepsin. Hormon pada kelenjar usus dan kelenjar lambung. 1. Ghrelin adalah hormon yang dihasilkan oleh lambung serta usus, pankreas, dan otak dalam jumlah kecil. Fungsinya beragam, tetapi ghrelin paling dikenal sebagai hormon lapar karena dapat merangsang nafsu makan dan menambah asupan makanan. Kedua, gastrin. Gastrin adalah hormon pencernaan yang dihasilkan sel G pada lapisan lambung dan bagian atas usus halus. Hormon ini merangsang pelepasan asam lambung yang akan digunakan untuk memecah protein dan membunuh kuman pada makanan. Selain itu, gastrin juga merangsang pelepasan enzim pankreas, pengosongan kantong empedu, gerakan otot usus, dan pembentukan lapisan lambung. 3. Kolesistokinin. Kolesistokinin atau CCK adalah hormon pencernaan yang dihasilkan oleh sel I pada usus 12 jari. Hormon ini dapat memperlambat pengosongan lambung, memicu pengeluaran kantong empedu, serta memberikan rasa kenyang yang singkat saat makan. Hormon CCK juga merangsang pelepasan cairan dan enzim pankreas dalam proses pencernaan. Hal ini sangat penting sebab enzim pankreas diperlukan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak pada makanan. 4. Sekretin. Sekretin dihasilkan oleh sel S pada lapisan usus 12 jari. Hormon ini berfungsi untuk merangsang pelepasan air dari senyawa bikarbonat dan pankreas. Selain itu, sekretin juga diketahui dapat memperlambat pengosongan lambung. 5. Pancreatic peptide YY atau disingkat PYY merupakan hormon pencernaan yang dihasilkan oleh sel usus halus, tepatnya pada bagian akhir usus halus yang disebut ileum atau usus penyerapan. Begitu selesai makan, usus halus akan memulai produksi PYY. Hormon ini kemudian memasuki aliran darah dan berikatan dengan reseptor saraf otak. Hal ini menyebabkan penurunan nafsu makan sehingga Anda merasa kenyang.
6. Somatostatin. Somatostatin adalah hormon peptida yang dihasilkan oleh sel di usus halus. Hormon ini berfungsi menghambat pelepasan asam lambung dan hormon pencernaan lainnya termasuk ghrelin dan gastrin. Yang ketujuh ada serotonin. Serotonin dikenal sebagai hormon bahagia. Ia berperan dalam menstabilkan mood, rasa senang, dan kebahagiaan. Hormon ini dapat meningkatkan kemampuan otak dalam menyimpan memori serta membantu pengaturan waktu tidur dan nafsu makan. Hormon pada kelamin laki-laki dan perempuan. 1 ada follicle stimulating hormone atau FSH. Hormon reproduksi FSH diproduksi di kelenjar pituitari, yaitu kelenjar di otak yang berukuran sebesar kacang polong. Hormon ini memiliki peran penting terhadap perkembangan seksual seseorang. Selain mempengaruhi perubahan fisik pada saat memasuki masa pubertas, hormon FSH pada wanita juga memiliki peran terhadap proses pembentukan sel telur di ovarium, serta turut mengendalikan siklus menstruasi. Sementara pada pria, hormon FSH berfungsi untuk mengendalikan produksi sperma dan perkembangan organ kelamin. Yang kedua ada luteinizing hormone atau LH. Hormon LH juga diproduksi di kelenjar pituitari dan kerjanya saling melengkapi dengan hormon FSH pada wanita. Hormon reproduksi ini mempengaruhi kerja ovarium, pelepasan sel telur atau ovulasi, siklus menstruasi, dan kesuburan. Sementara pada pria, LH merangsang produksi testosteron yang mempengaruhi tingkat produksi sperma pria. Yang ketiga, hormon testosteron. Kadar hormon testosteron pada pria lebih tinggi dibandingkan wanita. Hormon ini akan mengalami peningkatan selama masa pubertas, kemudian mulai menurun sejak memasuki usia 30 tahun. Fungsi hormon testosteron pada pria antara lain mengendalikan gairah seksual, produksi sperma, kepadatan tulang, dan juga massa otot. Sehingga hormon ini mampu mempengaruhi perubahan fisik dan emosional pria secara signifikan. Sementara itu, fungsi hormon testosteron pada wanita adalah mengontrol suasana hati dan gairah seksual, menjaga tulang tetap kuat, meringankan nyeri, dan menjaga kemampuan berpikir. 4. Hormon estrogen. Kadar hormon estrogen pada wanita lebih tinggi dibandingkan pria. Hormon estrogen pada wanita memiliki peran penting dalam perkembangan seksual saat masa pubertas. Selain itu, hormon ini juga berperan mengendalikan pertumbuhan dinding rahim selama siklus menstruasi dan masa awal kehamilan, serta mengatur berbagai proses metabolisme termasuk pertumbuhan tulang dan kadar kolesterol. Sekian video pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.